Pembacaan firman Tuhan yang dibawakan Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pengukuhan karir baru Mabel GKI ke-9 cabang Sepulga yang tertulis dari Mazmur pasal 37 ayat 31 sampai 37. Kita baca secara Surya. Beginilah bunyinya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan asik pada waktu ia diri bersama. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat menyambutlah ia, aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Berbagilah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menurutinya. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Mari kita bernyanyi, persiapkan Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan dari kita. Mari buka Alkitabnya yang akan menjadi tema renungan kita juga pada saat ini, pengukuhan kader anggota GKI cabang Sepulga yang baru. Wahyu 1 ayat 1 sampai 5 berbunyi sebagai berikut. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, dan takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kader GKI yang terkasih, kalau kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 mengenai penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, atau kita baca Alkitab itu secara keseluruhan, Kejadian 1 sampai 2, pasal 1 sampai 2, bahwa sungguh indah penciptaan itu diciptakan oleh Allah, begitu indah dan begitu sempurna. Namun kita baca ke pasal berikutnya, pasal 3, oleh karena dosa telah merasuki, telah merusak hubungan Allah dengan manusia,
Maka akibat dosa itu membuat hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak, tidak intim lagi. Dan kalau kita baca selanjutnya Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20 mengisahkan penggenapan rencana keselamatan Allah dengan segala ciptaannya yang telah ternodai oleh dosa. Itulah kita baca tuntutannya. Kejadian 1 sampai 2, Tuhan menciptakan alam bumi begitu baik dengan segala isinya. Tapi kita lihat pasal 3 Kejadian manusia jatuh ke dalam dosa. Dan secara singkat rentetannya berikutnya kita lihat karya Tuhan, bagaimana Tuhan berupaya memperbaharui segala ciptaannya yang telah ternoda oleh dosa. Lalu perikop ini Wahyu pasal 21 sampai pasal 22 merupakan bagian penutup dari Alkitab. Happy ending istilahnya, bagaimana Tuhan berbuat yang terbaik, menjanjikan yang indah bagi umatnya. Perikop ini kalau kita baca agak susah kita mengerti karena Wahyu banyak simbol-simbol di sana, lambang-lambang. Jadi Wahyu 1 ini adalah bentuk simbolis. Dikatakan di sana ada langit yang baru ayat 1 dan bumi yang baru. Dan dikatakan lanjutannya, lalu tidak akan ada lagi. Apa artinya ini saudara-saudara? Laut itu melambangkan kekacauan. Lambang ya. Jadi laut itu kekacauan. Tapi karena banyak lambang-lambang simbol-simbol di sini, ayat 1 itu laut itu melambangkan kekacauan, badai. Kira-kira begitu. Dikatakan di sini tidak akan ada lagi. Nah, dikatakan lanjut ke ayat 4, ia akan menghapus segala air mata, maut tidak akan ada lagi, tidak ada ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Apa artinya ini? Bahwa dunia ini penuh dengan pergumulan, dunia ini penuh dengan duka cita. Saudara kita generator meninggal. Tapi firman Tuhan mengatakan memang dunia ini penuh dengan pergumulan hidup, penuh dengan kesulitan saudara-saudara. Maka firman Tuhan ini menyatakan janji Tuhan bahwa di tengah masa sulit itu kita harus berpegang pada janji Tuhan. Ketika tidak ada lagi kekalahan tangisan, maka kita akan bersama sang kepala gerakan itu. Itulah misi kita. Dalam firman Tuhan ini Tuhan berjanji Tuhan akan menghapus segala air mata penderitaan, memberikan Yerusalem yang baru, bumi yang baru. Memang ada dua pengertiannya, nanti menuju ke surga ini. Tapi kita selagi hidup di dunia ini, Tuhan berusaha membaharui bersama sang kepala gerakan itu, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki misi di dunia ini. Apa misi Tuhan Yesus? Misi Kristus adalah berusaha supaya memberikan keselamatan. Dan dalam misi Tuhan Yesus itu, dalam dia bekerja melayani, tidak setengah-setengah, tapi secara totalitas, sungguh-sungguh hingga dia mati. Ini menjadi lambang DKI, saudara-saudara kita di depan, hingga mati di kayu salib itu. Itulah perbuatan Tuhan Yesus dalam misinya.
berusaha memberikan yang terbaik dalam kasihnya kepada umat manusia, tidak setengah-setengah, tetapi secara totalitas bahkan mau berkorban hingga mati di kayu salib. Nah, ini pas saya katakan saudara-saudara, dalam GNKI, hal yang pertama kita lihat dalam GNKI reuni ini subtemanya adalah membarui persaudaraan, meningkatkan kepedulian dan merengkuh mereka yang rapuh dalam upaya menciptakan bumi Indonesia yang baru. Saya agak berbagi sedikit yang diperbarui. Jadi dari sistem GNKI sekarang ini kita terpanggil, terutama kader GNKI yang baru yang akan dikukuhkan dilatih saat ini. Di periode ini kita terpanggil menjadi kader yang memperbarui. Artinya begini, hal yang singkat. Dengan hadirnya GNKI yang dulunya loyo-loyo berjumpa dengan GNKI jadi semangat, kira-kira begitu. Yang dulunya ada suatu komunitas atau orang yang dulunya berduka cita, dengan kehadiran GNKI menjadi sukacita. Itulah yang dikatakan dalam tema ini. GNKI terpanggil menjadi insan-insan yang memperbarui. Yang pertama dikatakan memperbarui persaudaraan. Jadi sekarang ketika kita persaudaraan sudah mulai menipis. Kan itu ya? Persaudaraan sekarang bukan lagi di tengah-tengah bingkai NKRI, kebinekaan Nusantara, tapi sekarang persaudaraan semakin sempit, ya, hanya dengan kelompoknya sendiri. Nah, kader GNKI adalah kader yang nasionalis, yang berbineka, ya, tentu harus merangkul memperbarui persaudaraan yang semakin tidak lagi terbuka, semakin eksklusif, bukan inklusif terbuka. Persaudaraan kita harus merangkul perbedaan yang ada, perbedaan yang indah. Di kita saja, di kelompok kita ini ada perbedaan asal-muasal, tetapi dengan kehadiran GNKI bagaimana memperbaharui persaudaraan. Kita akan bersaudara satu sama yang lain. Persaudaraan berasal dari kata saudara. Nah, ini yang harus kita perbarui melalui tema kita ini. Sama seperti Tuhan Yesus memperbaharui dunia ini karena akibat dosa pula manusia. Yesus memperbarui. Dia berjuang, dia berkorban mati kayu salib untuk memberikan keselamatan bagi umat manusia, memberikan langit dan bumi yang baru. Itulah karya Tuhan. Nah, ini yang mau kita teladani saudara-saudara melalui kehadiran GNKI memperbarui persaudaraan. Kita lihat pertengkaran, perselisihan, perpecahan, yang pengkotak-kotakan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Tapi kehadiran GNKI harus memperbaharui persaudaraan yang semakin rukun, terciptanya persatuan dan kesatuan, menegakkan NKRI. Itulah yang mau dimaksud memperbaharui. Tapi karena dosa, karena keegoisan, bisa orang masuk hidupnya akan hidup dalam perpecahan dan perselisihan. Tapi kalau GNKI karena menghidupi karya Tuhan, hidupnya akan menciptakan persaudaraan yang rukun di tengah-tengah kita, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Yang kedua, melalui tema ini dikatakan meningkatkan kepedulian dan merengkuh mereka yang rapuh.
Saya cari kamus, karena ini temanya baru saya baca tadi. Meringku artinya yang membujuk, meringku yang rapuh, membujuk, mendekatkan yang rapuh. Saya pikir GMK memanggil berdiakoni, sikap kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Ya, secara khusus GMK sebelumnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tabung Tengah. Di program baru nanti, karena akan ada Kompercap, di Kompercap nanti akan ada program yang saya titip sesuai dengan tema ini, katanya meningkatkan kepedulian dan merengkuh mereka yang rapuh. Banyak yang rapuh kemiskinan, ya, kemelaratan, ya, terutama sekarang masyarakat mengalami kerapuhan karena kondisi perekonomian yang semakin menurun anjlok akibat dampak COVID-19. Bagaimana GMKI memperbaharui ini? Kehadiran GMKI menyuarakan kepedulian merengkuh mereka yang rapuh sehingga tercipta bumi Indonesia yang diperbaharui. Indonesia ini Indonesia yang khas, spesial, terdiri dari beberapa puluh ribu pulau dan suku-suku yang tersebar, beraneka ragam, harus kita pertahankan. Indonesia ini Indonesia yang toleran, Indonesia yang saling memperhatikan, tidak egoistis, tidak berdiri sendiri, tapi saling memperhatikan satu sama yang lain, berjiwa sosial, bergotong royong. Ya, itulah yang kita lihat dalam jiwa Pancasila ini. Nah, saudara-saudara, yang boleh katakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan menciptakan bumi dan langit yang baru, laut pun sudah berlalu. Artinya Allah pencipta kita memperbaharui segala sesuatu yang telah usang, yang telah rusak, diperbaharui oleh Tuhan. Kita semua sudah rusak, Bapak Ibu, saudara-saudara, telah rusak oleh karena dosa kita, oleh karena perbuatan kita. Tapi yang rusak pun, yang telah usang pun, jadi kalau ada barang, ya ada barang yang sudah rusak, sudah usang, tapi masih bisa diperbaharui, masih bisa dipakai, dipergunakan, kira-kira begitu. Ya, itulah karya Tuhan hingga Dia mati di kayu salib, sehingga kita menjadi manusia baru. Nah, inilah keterpanggilan kita. Bagaimana kita GMKI sekalipun dia dicap rusak dan usang, tapi GMKI akan memperbaharui banyak kerusakan sana sini. Kita lihat, ini adalah ulah iblis mengganggu masyarakat, ya, sehingga terjadi intoleransi. Kita lihat sekarang, ya, tentunya di shelter itu, ya kan, ada mulai ada gejolak mengganggu, padahal Kecamatan Shelter salah satu kota paling terang. Ya, ada saja coba-coba itu. Nah, kita jaga, kita kawal seluruh ketatnya ini. Bagaimana kita memperbaharui, ya, segala sesuatu hal dengan kehadiran kita, sehingga orang akan mengenal kasih Tuhan yang sungguh-sungguh memperbaharui hidup kita menjadi hidup yang sungguh berharga dan berguna di hadapan Tuhan. Yakinkan diri, misi Tuhan kita lihat tuntas. Maka itu saya katakan tadi, ya, misi Tuhan itu tuntas, tidak setengah-setengah dalam pelayanannya di dunia ini. Maka Dia mati di kayu salib, naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik. Nah, saya mau katakan, kita harus menyadari sampai pada gerakan Yesus Kristus. Sekali sudah masuk GMKI, jangan bekerja melayani dengan setengah-setengah. Bahkan Tuhan Yesus mau berkorban. Makanya kita lihat lambang kita adalah, panji kita adalah salib. Maka selalu ada di tengah-tengah ini, kan, kita fokus perhatian ke sana. Kita mau lihat bahwa panji kita ini salib ini, kita lihat di sana bagaimana Tuhan Yesus yang bekerja melayani tidak setengah-setengah, tapi misinya sukses 100%. Dia mati
untuk menjadi keselamatan, memberikan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Artinya begini, karena sekarang adalah firman Tuhan. Firman Tuhan kader GMK yang baru hasil makan ke-9 di tahun yang lalu Oktober. Sekali kita sudah dilatih, sekali kita dibukukan, mari kita memiliki misi seperti Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh tidak setengah-setengah. Ya, tunaikanlah tugas pelayanan, kata Timotius. Tunaikanlah tugas pelayanan, sungguh-sungguh bermisi, bahwa kita bermisi saat ini melalui tema kita, bahkan harus mampu memperbaharui, menjadi pembaharu apa yang sebenarnya agen perubahan. Jadilah GMKI yang bermisi sampai tuntas, jangan sampai hanya di sini, tapi terus tunjukkan sampai kemana kita melangkah. GMKI ada di sana sebagai insan-insan pembaharu yang tuntas dan tidak bekerja melayani dengan setengah-setengah. Tundukkan kepala seraya, kita berdoa sejenak agar apa yang dicita-citakan keselamatan dan kebebasan bagi pembangunan manusia dan alam semesta. perhatikan, memutuskan, menetapkan sampai